ibadah kami pagi ini, kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau lewat firman-Mu yang kami akan dengar. Karena itu kami menyiapkan seluruh keberadaan diri kami, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Kami rindu pesan Tuhan mengajar kami. Kami rindu pesan Tuhan mengubahkan kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin baik, lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah pengurapan yang baru atas hamba-Mu, atas seluruh umat Tuhan yang ada di ruangan ibadah ini, ataupun mereka yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing secara streaming. Kami berdoa pengurapan yang sama mengurapi kami semua, sehingga kami boleh dapat menangkap sabda Tuhan, pesan Tuhan untuk hidup iman percaya kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengingatkan bulan April ini kita belajar tentang kehidupan Kristen, kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang karakter, ya, tentang karakter. Karena memang sejak dari awal, sejak dari mulanya Tuhan itu menciptakan kita, anak-anaknya, segambar, serupa dengan Allah, dengan Bapa kita. Tapi gambar Allah itu, keserupaan Allah itu telah dirusak oleh manusia dan mereka berdosa, begitu ya. Dan Allah dalam keseluruhan sejarah hidup yang kita dengar, yang kita ketahui dari orang-orang yang terdahulu, dari gereja-gereja tua, dari bapak-bapak gereja kita, bahkan dari kebenaran-kebenaran Alkitab, Allah berinisiatif sedemikian rupa supaya keserupaan Allah, supaya karakter Allah, supaya gambar Allah itu menjadi milik manusia lagi. Karena itu salah satu karya yang terbesar buat kita adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu adalah bagian terpenting bagaimana supaya umat Tuhan, orang percaya yang hidup hari ini itu sungguh-sungguh memiliki keserupaan dengan Allah. Dan dosa ternyata telah merusak segala apa yang direncanakan oleh Allah. Karena itu karakter yang sebetulnya kita miliki hari-hari ini itu perlu kita renungkan baik-baik. Sudahkah dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari ini kita memiliki kehidupan yang baik, kita memiliki karakter yang baik, atau sebaliknya masih ada kondisi keadaan yang sama dulu sebelum kita kenal secara pribadi, berjumpa dengan Allah kita, sampai dengan hari ini kehidupan kita masih sama. Kita masih suka marah, kita masih suka emosi, kita masih banyak hal-hal negatif yang sering kali muncul di kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama pada pagi ini belajar tentang ini. Allah mengizinkan kita pada pagi ini untuk belajar bagaimana supaya karakter kita itu semakin hari serupa dengan Allah. Karena itu ada pembentukan karakter yang memang Tuhan izinkan kita lewati. Dan mari bersama-sama kita akan belajar teks ini, kita belajar tema ini. Nah, kita akan belajar Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama karena ayat ini sebetulnya ayat yang sangat favorit, sangat familiar buat kita. Kita baca bersuara bersama-sama sampai diri kita mendengar dan teman kita di sebelah kanan kiri kita juga mendengar. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah bagi kita dari awal itu baik. Tidak ada yang direncanakan oleh Allah dalam hidup manusia itu kecelakaan. Dan Dia adalah seorang kreator yang handal.
Dia menciptakan segala sesuatunya dengan mengucapkan kata-katanya, mengucapkan firman-Nya. Tapi Dia membentuk kita manusia dengan tangannya, dan kemudian Dia mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Dan itu adalah Sang Kreator yang mulia dan ajaib, dan Dia tidak pernah gagal merancangkan segala sesuatu. Karena itu baik Bapak Ibu, kita perlu memahami, kalau Allah itu merancangkan detail sempurna buat kehidupan kita, mengapa ada kondisi keadaan yang hari ini, dan kalau kita tengok ke belakang, tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan 10 tahunnya lalu, ada orang-orang yang memiliki karakter yang jahat. Padahal Allah itu menciptakan sempurna. Itu yang dari awal tadi saya katakan bahwa dosa telah merusak segalanya. Allah memang menciptakan detail, tapi Allah juga memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia. Kehendak bebas itulah yang kemudian digunakan secara bebas oleh manusia, dan mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya, kehendak hatinya. Karena itu dosa itu mencemari ciptaan Allah yang sempurna, keserupaan Allah dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan salah satu cara yang dipakai oleh Allah, selain Dia memberikan Yesus Kristus buat kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu punya gambar diri yang baik, karakter yang baik, punya keserupaan dengan Allah, ada keserupaan Allah yang dikembalikan lagi dalam posisi manusia. Allah mengizinkan berbagai macam cara yang saya katakan, yaitu pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter adalah cara Allah untuk mengembalikan posisi dan rencana Allah yang semula, yang telah dirusak oleh iblis sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa menjadi perusak segalanya. Dosa masuk dalam hidup manusia sepertinya menggagalkan rencana Allah dalam hidup manusia. Karena itu, dalam hidup kita, walaupun kita ini sudah lahir baru, masih bisa enggak marah? Masih bisa enggak berbuat dosa? Masih bisa enggak emosi? Masih bisa enggak melihat kondisi keadaan yang membuat kita kemudian harus melawan? Masih bisa, karena itu manusiawi. Bukan berarti kemudian itu rencana Allah gagal dalam kehidupan kita. Karena memang progres dari kehidupan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita sampai kekekalan, dari kekekalan sampai kekekalan yang akan datang, Tuhan itu tidak pernah gagal, sekalipun digagalkan oleh manusia dengan free will yang telah Dia pilih untuk memilih jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, karakter, pembentukan karakter adalah cara Allah untuk mengembalikan rencananya supaya digenapi dalam kehidupan umat manusia. Paling tidak pagi ini ada 2 hal tentang pembentukan karakter, dan 2 hal ini pada umumnya banyak orang melaluinya. Yang pertama, pembentukan karakter diizinkan Tuhan lewat apa? Kesulitan. Yang saya sebut dalam bahasa Alkitab itu adalah padang gurun. Kesulitan padang gurun adalah cara Allah untuk membentuk kita. Dan kesulitan itulah, padang gurun yang kita lewati itulah yang akan menentukan apakah kita itu punya karakter yang baik atau tidak. Nah, kalau bicara tentang itu, mari kita akan belajar sejarah kehidupan orang Israel. Ketika mereka itu dibawa oleh Allah menuju dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tempat di mana mereka diperbudak, tempat mereka tidak mendapatkan kebebasan. Mereka diizinkan oleh Allah keluar dengan berbagai macam cara. Tapi ketika mereka sampai setempat yang namanya padang gurun,
mereka diperhadapkan kepada situasi kondisi yang tidak mudah, kesulitan dalam hidup mereka. Mari kita akan baca lebih dahulu ya. Jadi kesulitan padang gurun yang Tuhan izinkan kita lewati, itu diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Mari kita telah bersama-sama apakah saja kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan yang kita lewati yang membentuk karakter kita. Ya. Mari kita akan baca lebih dahulu Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Perhatikan baik-baik. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah, perhatikan, Allah secara teokratis, Allah tidak menuntun bangsa Israel, tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka berada. Tapi diizinkan Tuhan melewati padang gurun. Alkitab mengatakan Allah menuntun mereka. Kalau bicara tentang Allah menuntun mereka, berarti segala konsekuensi yang terjadi tentang bangsa itu bukan urusan bangsa Israel, tapi urusan Tuhan. Tapi seringkali mereka tidak memahami. Karena itu kadangkala dalam kehidupan kita juga demikian. Kita pengennya jalan terdekat, jalan pintas, jalan instan. Tapi kadangkala Tuhan izinkan kita harus melewati hal yang tidak mudah, yang saya namakan kesulitan. Karena memang dari sejak awal Allah itu mengetahui siapa kita, karakter kita. Dan dia juga tahu jauh ke depan apa yang akan terjadi. Karena itu tadi saya katakan bahwa ketika mereka diperhadapkan pada kesulitan padang gurun itu, sebetulnya ketika Allah menuntun mereka, segala konsekuensi yang terjadi tentang bangsa itu adalah urusan Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi jika Tuhan izinkan kita melewati kesulitan, sebetulnya bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan buat kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah seringkali kita nggak memahami bahwa Allah menuntun kita di kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan keuangan, kesulitan dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan menghadapi suami-suami yang sulit, istri yang sulit, anak-anak yang sulit. Ya. Sekarang ini kalau kita perhatikan, orang tua mungkin rodok kebingungan. Ya. Karena zaman kita dulu belum ada IT semaju sekarang. Anak itu dipermudah dapat akses kemana saja lewat HP Android yang mereka miliki ketika ada sinyal. Sulitnya mengatur anak. Karena anak itu sekarang bebas punya waktu sendiri private di HP masing-masing. Sulit untuk diajak ngomong, sulit untuk diajak komunikasi. Dan itu kesulitan. Bisa menghadapi orang-orang sulit di sekitar kita. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini mengubah kita sehingga karakter kita menjadi baik dan kita tidak menjadi orang-orang yang sulit. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada teks kita. Dia Allah kita itu menuntun melalui jalan apa? Jalan yang tidak mudah. Dia tidak menuntun di jalan yang dekat, tapi harus melewati berputar padang gurun. Padang gurun itu isinya seperti apa sih sebetulnya? Kesulitan yang kita hadapi seringkali seperti ini. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 6, perhatikan baik-baik. Dan mereka, orang Israel, tidak bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Yang memimpin kita di padang gurun. Padang gurun itu adalah tanah yang tandus, lekak-lekuk, tanah yang sangat kering, gelap, yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami orang. Seringkali kesulitan yang kita hadapi, kita juga punya perasaan yang sama. Sepertinya gak ada yang peduli dengan kita, gak ada orang yang mau serabung dengan kita. Kering, gelap, situasinya tidak mudah, yang itu yang kita hadapi. Bahkan kata tidak dilintasi orang itu berarti tidak ada komunitas di sekitar kita.
Karena itu sebagai gembala jemaat saya menyampaikan, mari kita hisapkan diri kita dalam komunitas di RBC. Apapun itu, baik itu Youth RBC ataupun Women RBC, termasuk Kid RBC. Kita hisapkan diri kita karena komunitas itu yang akan menolong kita saat kita diperhadapkan pada situasi yang sulit yang namanya padang gurun, tandus, kering, gelap, tidak dilintasi orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada situasi seperti yang dihadapi oleh orang Israel, pada gurun kesulitan adalah cara Allah untuk memurnikan, membentuk karakter kita. Ada dua hal saat kita diperhadapkan kepada situasi seperti itu. Yang pertama, mari jangan mencoba untuk kita menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan saat padang gurun Tuhan izinkan kita lewat. Orang Israel menyalahkan Tuhan enggak? Menyalahkan Musa enggak? Iya, menyalahkan. Mereka menyalahkan kondisi. Padahal saya katakan bahwa ketika Allah menuntun mereka, apapun yang mereka hadapi sebetulnya tanggung jawab ketika mereka menghadapi konsekuensi itu tanggung jawabnya Tuhan dan bukan mereka. Karena itu kalau kita baca dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 ini, mereka itu dipimpin oleh Allah. Ketika berjalan di waktu malam, mereka mendapatkan kehangatan. Tiang api itu ada di depan mereka. Ketika mereka siang hari kepanasan itu, ada tiang awan. Ya, Santika, kalau kemarin kamu di Yerusalem di padang gurun, kalau malam kamu kepanasan apa kedinginan sah? Dingin. Perlu pakai AC enggak? Jaketmu kamu merangkap berapa waktu itu? 5 ya. Saking dinginnya gitu. Nah itu jaminan orang Israel. Ada teman-teman pendeta yang ngomong begini, kalau siang itu Pak ya, kalau siang hari di Israel itu padang gurun, kita di batu itu banyak plok telur itu matang katanya. Saking apa? Panasnya. Bayangkan itu. Jadi kondisi yang dihadapi orang Israel itu betul-betul tidak mudah, gak enak. Sudah malam itu kedinginan, siang juga kepanasan. Karena itu sebetulnya mereka protes dengan Tuhan itu sebetulnya manusiawi enggak? Menurut kita. Iya kan, manusiawi, tapi itu bukan manusiawi karena Allah menyediakan tiang awan dan tiang api untuk mereka. Mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan kondisi, mereka menyalahkan hal-hal yang sebetulnya tidak patut untuk dikerjakan. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mari kita baca pasal 14 Keluaran. Ya. Baru keluar, sudah dipimpin tiang awan dan tiang api. Tapi ada persoalan baru yang dihadapi. Ayat 14, pasal 14 ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka suruh balik untuk melewati tempat yang tidak mudah juga. Di depan mereka itu ada laut, dan di belakang mereka itu ada tentara-tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Jadi di depan ada persoalan, ada kesulitan, di belakang juga ada kesulitan. Kalau mereka tetap ada di berkemah di tepi laut itu, mereka akan dihabisi oleh orang Mesir. Tapi mereka kalau nyebur, mereka nggak bisa renang dan mungkin mati. Jadi persoalan itu sepertinya kondisi keadaan seperti itu diizinkan Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi sulit seperti itu, waspadailah bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Mari kita perhatikan. Kalau baca pasal 14 ayat yang kedua ini, ayat 3 dan seterusnya, selesaikan di rumah nanti. Tapi yang menarik, Allah itu enggak tinggal diam. Allah suruh Musa untuk apa?
lewati laut itu gitu. Pukul laut dan lewati. Dan kemudian ketika mereka sampai di tepi laut di seberang, di laut Teberau itu, mereka melihat demikianlah Allah. Pada hari itu Tuhan apa? Menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di apa Bapak Ibu? Pantai laut. Terlihat ketika dilihat orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka Bapak Ibu takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Dia. Kalau kesulitan yang kita hadapi dan seringkali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Tuhan, sebetulnya itu sedang membawa kita bukan kepada penyelesaian terhadap kesulitan. Karena seluruh kesulitan, persoalan atas konsekuensi yang Allah katakan kepada kita ketika Tuhan menuntun kita sampai dengan hari ini, tanggung jawab sepenuhnya bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Baru kita akan memahami betapa besar kuasa Tuhan yang menolong kita, menuntun kita. Tapi sebelumnya, kok seperti ini ya Tuhan? Kita ngomel, kita menggerutu oleh situasi kondisi keadaan yang kita hadapi. Bahkan kita menyalahkan keadaan. Kok saya itu dilahirkan di sini di keluarga yang pas-pasan, yang miskin lagi. Kok nggak seperti mereka ya, di keluarga pejabat, presiden dan sebagainya. Kita mungkin seperti itu, bahkan kita menyalahkan keadaan Tuhan. Mengapa? Tapi izinkan saya katakan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Yang kedua, mari kita belajar untuk ini. Jangan mudah untuk bersungut-sungut, karena padang gurun adalah sarana untuk memurnikan hidup iman percaya kita. Kesulitan adalah cara untuk memurnikan kita. Emas yang ditempa, dipanaskan berulang kali sampai kepada suhu derajat yang paling tinggi akan cemerlang kelihatan emasnya. Jadi semua yang ada dalam kotoran-kotoran itu akan lenyap oleh pemurnian suhu derajat yang paling tinggi. Karena itu ketika diperhadapkan kepada situasi, kondisi, keadaan yang saya sebut padang gurun tadi, izinkan Tuhan itu menolong kita karena ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu lebih daripada ngomel, lebih daripada menggerutu. Ya. Sungut-sungut itu mungkin seperti ini. Kita itu pulang kerja, sudah kondisi keadaan capek, lapar, pliket kabeh, mau mandi. Ketemu istri harusnya disambut dengan mesra, tapi kemudian dilapori banyak hal, anak ini nomor 1, ini nomor 2, bla 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 bla, dan sebagainya. Sehingga kita di sana udah pusing, di sini tambah pusing lagi. Ya. Dan kita ngomel, bersungut-sungut dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mari coba perhatikan dari ayat ini ya. Keluar pasal 15 ayat 23 sampai dengan 24. Sampailah mereka di mana? Ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena rasanya apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamanya tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu, di padang gurun panas, dingin ya, kalau malam. Tapi di padang gurun kebutuhan vital yang tidak boleh lupa adalah air. Ya, waktu kamu ke Israel itu berapa galon yang kamu bawa sana? Tapi
air kan butuh gitu ya. Itu butuh air banget gitu ya. Nah waktu ketemu dengan sumber air ternyata rasanya pahit. Mana mungkin aku bisa minum untuk aku, untuk istriku, untuk keluarga, untuk ternak dan sebagainya. Gak bisa. Apa yang kami minum Musa bagaimana? Kita orang-orang itu ngomel, menggerutu, bersungut-sungut. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan berhenti kemudian membentuk dengan cara seperti itu? Tidak. Sungutan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Sungutan tidak akan pernah membawa kita kepada kemenangan dan solusi dari jalan keluar yang kesulitan yang kita hadapi. Tapi mari kita perhatikan di ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di mana? Di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Itu bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan vital kita hari ini mungkin bukannya sekedar air yang dialami oleh orang Israel. Kebutuhan vital kita mungkin kita harus menyiapkan uang yang sedemikian banyak, sebagian rupa untuk sebuah sesuatu yang memang kita cita-citakan. Atau uang yang memang kebutuhan untuk bayar macam-macam yang itu harus kita bayar. Tapi kita nggak memiliki, kita nggak punya. Jangan terburu-buru untuk ngomel dalam situasi kondisi keadaan yang seperti itu. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Di situ ada 12 mata air. 12 mata air itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan cukup bagi 12 suku Israel. Dan 70 pohon korma. Itu bicara tentang manisnya hidup yang Tuhan izinkan kita akan lewati. Tapi ketika menghadapi mara, mari belajar untuk kita tetap bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, mari kita belajar untuk bersyukur. Karena kesulitan yang Tuhan izinkan kita hadapi, di situ diizinkan untuk memurnikan sejatinya iman kita. Apakah kita berharap kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan Allah kita? Atau sebaliknya, kita punya respon hati yang jahat, yang tidak baik, seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka bersungut-sungut, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan berikan pemeliharaan 12 mata air dan 70 pohon korma. Apakah ada di antara kita yang hari-hari ini sedang dia perhadapkan kepada kondisi keadaan seperti yang dialami oleh orang Israel? Padang gurun, sesuatu yang sulit. Iya Pak, iya Om. Mari kita belajar untuk apa? Tidak bersungut-sungut, tapi bersyukur karena di situ kita akan melihat 12 mata air pemeliharaan Tuhan dan 70 pohon korma yang akan kita nikmati. Betapa manisnya hidup kita. Karena kita jangkauan kita itu kan nggak bisa melihat jauh ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kayak itu mengikut Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, itu yang paling penting dalam kehidupan kita ketika diperhadapkan kepada situasi yang tidak mudah. Yang kedua, pembentukan karakter bukan saja pada kondisi keadaan yang mudah. Sebaliknya, pembentukan karakter diizinkan Tuhan terjadi melalui apa? Kemudahan. Kemudahan adalah cara Tuhan membentuk kita. Karakter seseorang dapat dilihat dan dibuktikan ketika bukan pada kondisi keadaan yang sulit, tapi justru dalam kondisi keadaan zona yang nyaman, comfort zone yang sebetulnya kenyamanan itu menyenangkan, gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu sebetulnya Tuhan mengizinkan kita waspada. Di situ ada pembentukan yang diizinkan Tuhan. Zona nyaman berbicara tentang kondisi keadaan yang dialami oleh seseorang yang memungkinkan seseorang itu lupa, tidak waspada dengan kondisi yang dihadapi, bahwa prestasi, keuangan yang banyak, kekayaan itu sebetulnya sumbernya dari Allah.
Tapi mereka mengatakan ini karena kehebatanku. Sehingga apa? Mereka tidak waspada dalam kemudahan. Kalau uang kita banyak, kita akan mudah sekali untuk dibawa kepada kejatuhan. Harusnya berkat yang kita miliki membuat semakin dekat dengan Allah kita. Tapi sebaliknya kadang-kala berkat kemurahan Tuhan, berkat yang Tuhan curahkan sedemikian rupa, membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru menjauh dari Tuhan. Kita mungkin ibadah dari hari Minggu, tapi hati kita tidak berada di dalam ruangan ibadah, dalam persekutuan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena hati kita ada di tempat harta-harta kita berada. Karena itu ini merupakan sebuah pembentukan yang perlu kita waspadai. Sebetulnya ada beberapa contoh di Alkitab tentang conversion yang dialami oleh anak Tuhan seseorang yang membuat tidak waspada dan jatuh dalam dosa. Misalnya Daud. Daud ini 2 kali melakukan kesalahan ketika dalam zona nyaman. Yang pertama kesalahan, dia berzina dengan Batseba. Dan yang kedua, ketika dia sudah berhasil dan dia catat, dia tulis semua keberhasilannya. Dan Allah melihat itu sebagai sebuah kondisi keadaan yang jahat yang dialami oleh Daud. Kalau kita baca di ayat ini, 2 Samuel pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi panglimanya disuruh perang, Daud gak berperang. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem tanpa pengawalan mungkin, tanpa komunitas mungkin, sendiri. Sekali peristiwa pada waktu petang, jadi menjelang malam, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, istirahat sore, lalu berjalan-jalan di atas Soko. Itu bicara tentang kondisi keadaan yang nyaman yang dialami oleh Daud. Dan dia melihat tampak kepadanya dari atas Sotoh seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Istana raja itu Sotohnya dibangun lebih tinggi dibandingkan bangunan-bangunan yang lain. Tujuannya bukan untuk mengamati perempuan mandi, tapi tujuannya untuk apa? Mengamati sebagai CCTV kalau sekarang itu, apa yang diperbuat rakyatnya, prajuritnya dan sebagainya. Karena itu ketika dia dalam kondisi conversion, zona nyaman itu dia sedang ada di atas peranginan. Sementara prajuritnya berperang melawan. Dia itu berada di Yerusalem sendirian. Apalagi dia itu bangun tidur. Mari kita berpikir dewasa. Seorang pria mau bangun tidur pagi, bangun siang, bangun siang, selalu ada keinginan yang ingin dia lakukan. Seks itu. Dan Daud mengalami itu. Akibatnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Ketika dia melihat perempuan yang mandi, dia berpikir, wow. Dan Alkitab mengatakan, elok parasnya. Mungkin dia tertarik dalam hatinya. Kan memang dia tertarik, kemudian dia suruh panggil Batseba ke rumahnya dan dia tidur. Dan Allah menghukum. Syukur kepada Tuhan, Daud bertobat ketika Nabi Nathan menegur dia. Tapi sebetulnya dosanya itu sangat berat. Bukan saja berzina, tapi juga membunuh Uria, suami dari Batseba itu. Yang kedua, ketika dalam kondisi keadaan nyaman, perhatikan di pasal yang ke-24, 2 Samuel. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat,
Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Comfort zone yang kedua yang dia alami, Daud itu berhasil sampai ke puncak prestasinya yang sangat tinggi. Dan kekayaan itu menjadi milik dia. Kejayaan itu menjadi milik dia, dan Alkitab mencatat kejayaan kerajaan yang dipimpin oleh Daud itu adalah kejayaan yang paling jaya. Sekalipun ada anaknya Salomo juga ada kaya yang hebat gitu. Tapi dalam kondisi keadaan yang berhasil, dia itu nyuruh Yoab, hitung rakyat kita, hitung semua harta kita, hitung. Yoab melihat, jangan itu sebuah kejahatan. Tapi karena itu titah raja, karena Yoab mengikuti. Tapi ketika Yoab mengerjakan itu dan Daud menyuruh menghitung itu, berdebar-debar hati Daud. Ada perasaan rasa bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, prestasi, kekayaan, kemudahan yang kita miliki, biarlah itu menjadi sarana untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan jangan izinkan kita keluar dari kehendak Allah karena zona nyaman yang kita miliki. Kenyamanan enak enggak? Enak. Siapa sih yang enggak pengen healing keluar negeri? Ya. Siapa sih yang enggak punya pengen pesawat jet? Semuanya pengen. Siapa sih yang enggak punya pengen mobil dan sebagainya? Itu menyenangkan. Tapi berapa dari antara kita ketahui ada orang-orang kaya, orang-orang hebat yang tidak takut akan Tuhan, bahkan cenderung mengatur pelayanan, mengatur gereja, mengatur hamba Tuhan dengan uang mereka. Dan itu sebuah kejahatan yang sangat fatal kalau itu terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita memahami bahwa kemudahan yang Tuhan izinkan, kita perlu hati-hati saat pencapaian yang telah kita lakukan. Karena pencapaian harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Keserupaan dari awal Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan keserupaan itu telah dirusak oleh berbagai macam tindakan dosa yang embrionya dari kitab Kejadian pasal 3. Tapi Yesus juga mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dari Yesus tambah nol, bukan Yesus tambah berbuat baik seperti ajaran Kristen progresif. Anda pernah dengar Kristen progresif? Nanti di buat fellowship kita perlu bahas. Hari Minggu yang lalu Pak Dana sempat ngomong ini, tapi saya belum ngeh gitu. Belum ngeh karena saya baru dengar apa ya Pak Kristen progresif gitu. Saya kemudian mengamati, melihat, istri saya juga sudah ngomong, Mas kamu harus belajar tentang ini supaya kamu bisa ngomong kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Wah, ternyata saya mengamatinya sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Kristen progresif, salah satu ajarannya adalah Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat. Ngeri nggak? Jadi membongkar soteriologi keselamatan yang secara ortodoksi telah tertanam dari bapak-bapak gereja kita untuk kita hari ini, tapi dibongkar. Dan sebetulnya bukan hanya itu. Yesus jadikan keselamatan, Yesus tambah berbuat baik, Yesus tambah beramal gitu ya. Tapi soteriologi secara iman ortodoksi buat kita adalah Yesus tambah nol. Bukan Yesus ketika saya tampil di mimbar, tidak. Mereka itu, ini saya sebutkan menyingkap sekilas ya. Mereka itu menerima semua dalam arti baik sih penerimaan, tapi penerimaan mereka itu juga melangkah kepada mereka yang tertolak oleh aturan gereja. Oh iya,
Coba bayangkan kalau RBC di sini ada orang-orang yang LGBTQ. Bisa nggak kita terima? Pasti Anda akan menyalahkan saya, Pak Iyer ini dia gitu kan. Tapi apakah kita kemudian nggak merangkul mereka? Perbuatan mereka yang kita tolak. Tapi Kristen progresif melegalkan itu. Pernikahan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, kemudian cowok dengan dua cewek gitu. Dianggap mereka biasa begitu. Dan itu penyesatan yang luar biasa. Next time kita akan bahas di Bond Fellowship, ya, tentang Kristen progresif. Pak Danang pas sudah siapkan materinya. Untuk banyak gitu. Mari kita diskusikan itu. Karena memang seringkali apa yang terjadi di sekitar kita itu bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin menjauh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penilaian apapun tentang diri kita terhadap orang lain, mari kita belajar bahwa keserupaan dari awal telah ditanamkan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam sebuah arena kehidupan. Saat kesulitan yang terjadi, saat hal mudah terjadi, izinkan kita tetap waspada, karena di situ ada pembentukan yang Tuhan izinkan kita harus lewati. Amin. Kita datang kepada Tuhan.